Jadi sekolahnya itu di tempat saya itu ada 2 desa dan setiap desa itu tuh ada sungai itu loh Mas. Kayak penghubung gitu Iya, ya, harus dan lewat situ gitu iya, ya. nggak ada jembatan Mas waktu itu. Oh, cokot ulap ya? Bukan ular sih Mas, buaya sih Mas. Malah boya. Wah, tugel. Sering juga banyak kasus juga Mas yang sampai dimakan buaya gitu. Jadi anak-anak harus nyebrang itu Mas. Jadi ada cerita satu kisah yang itu membuat saya tuh langsung apa ya, terinspirasi sama anak itu. Jadi waktu itu tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sobat Mas Bagus. Hari ini Mas Bagus kedatangan narasumber yang mungkin bisa dibilang anak muda zaman sekarang yang rela mengabdikan diri di daerah 3T. Kita coba perkenalkan dengan Dik siapa? halo teman-teman semuanya, Mas Bagus juga, selamat malam. Perkenalkan nama saya Hendri Wibowo Kak. Oh, Hendri Wibowo. Asli dari? Saya asli dari Jogja. Asli Jogja berarti ya? Ya. Nah, sebelum masuk untuk obrolan yang menarik ya Dik ya. Arti 3T sendiri itu apa sih Dik? 3T itu tertinggal, terdepan, sama terpencil Mas. Oke, berarti Daerah-daerah pelosok lah Mas. pelosok ya. Oke. Tadi konteks awalnya kan ada unsur mengabdi, ya kan? Iya betul. Arti mengabdi menurut Dek Hendri sendiri apa? Mengabdi kalau menurut saya tuh mendedikasikan diri sih Mas ke masyarakat dalam bentuk menolong, berkolaborasi, bertumbuh bersama di masyarakat. Itu sih Mas kalau dari saya mengabdi itu. Tapi selama Dek Hendri itu mengabdi di daerah tersebut, ada kesan nggak selama ini? Kalau waktu di sana, waktu itu kan saya jadi ini ya Mas, pengajar muda. Program dari Indonesia Mengajar waktu itu 1 tahun di Seram bagian timur. Serang ya? Iya, Seram bagian timur. Oke. Mas Bagus tahu nggak Seram bagian timur di mana? Enggak. Nah itu, pokoknya di Pulau Seramnya itu Mas. Itu Ada pulau-pulau Maluku. Oh, Maluku. Iya, Pulau Ya, Maluku. tahu. Itu jadi sangat terpencil sekali karena dari Ambon ke Maluku itu kita harus naik kapal dulu sekitar 3-5 jam. Oke. Terus habis itu dari Pulau Malukunya ke kabupaten ke Seram bagian timur itu 12 jam. Wih, Di sana. Iya, pakai mobil Mas. Wedian. 12 jam. Terus itu baru sampai di kabupaten. Untuk sampai di desa penempatan saya, jadi desanya Desa Administratif Undur di Kecamatan Kilmuri. Itu saya harus menempuh pakai sepeda motor lagi sekitar 2 jam. Terus nanti pakai speed yang kecil itu Mas, kapal yang tek gitu. Itu 2 jam juga. Jadi kalau udah gelombang, badai dan lain sebagainya udah nggak bisa tuh Mas sampai di desa. Harus nunggu reda ya, Dek ya? Harus nunggu reda dulu. Sebelum kita melanjutkan ceritanya, Dek Hendri, awal mula kok bisa terpilih sampai di daerah tersebut tuh gimana prosesnya? Kalau prosesnya daftar sih Mas, karena Daftar ya jadi Itu tahun kapan, Dek? itu tahun 2021. Oke. Iya, sekitar waktu itu mulai pendaftarannya sekitar bulan Juni ya Mas. Iya, Juni. sekitar bulan Juni waktu itu. Terus ada beberapa seleksi yang lumayan panjang sekali. Oke. Terus alhamdulillahnya keterima. Terus setelah keterima itu ada training waktu itu Mas, sekitar 2 bulan, 1 bulan online, 1 bulan offline. Dan ya habis itu langsung diterjunkan di Berapa orang itu seleksinya? seleksinya waktu itu yang daftar online itu sekitar 7.000-an lebih. Dari 7.000, Dek Jadi Hendri salah satu. ya. Kenapa kok kamu terpilih? Kenapa kalau terpilih? Mungkin ya Mas, karena saya orangnya suka banget dengan adventure, terus suka banget sama hal-hal yang challenge. Saya tuh lebih suka yang menderita gitu loh Mas. Wah, kuwi sing digoleki wong saiki. Iya, karena Rano senenge belas. Kayak apa ya, hal-hal yang menderita itu tuh kayak memberi kesan lebih daripada yang glamor yang seneng-seneng itu kalau bagi saya. Oke. Dan itu bisa apa ya, membuat saya lebih menyadari banyak hal sih dari Itu hal dari sebelum Dek Hendri berangkat ke daerah 3T itu kamu sudah punya mindset seperti itu? Iya, waktu itu. Karena waktu itu sebenarnya juga pengen daftar yang
SM3T waktu itu mas, Iya. programnya itu kan. Tapi programnya itu ternyata waktu saya lulus sudah dihapuskan. Jadi ya cari-cari, pokoknya pengen banget ke daerah terpencil, ngerasain di sana gitu. Gitu ya, akhirnya sampai keterima dan sampai ke lokasi, ya kan? Kesan apa begitu Dendri sampai di lokasi, melihat daerah tersebut, dari budayanya, dari secara personalitinya, terus dari Dendri sendiri, mampu dan bisa ndak awal mula Dendri sampai dengan kondisi seperti itu? Otomatis kan di luar ekspektasi kan? Iya bener, di luar ekspektasi banget sih mas waktu itu. Tapi kita emang diberi pelatihan juga untuk merendahkan ekspektasi kita pada apapun itu di sana. Jadi kita tidak boleh berekspektasi terlalu lebih ketika ada di sana. Dan benar banget waktu sampai di sana tuh benar-benar wah di luar ekspektasi yang jauh banget. Padahal itu saya sudah merendahkan ekspektasi saya, tapi di sana udah Masih rendah banget. masih rendah banget. Kasih sampel aja mas, buat teman-teman sobat Mas Bagus biar tahu bahwa 3T itu kan soal daerah yang mungkin kurang terjamah, bukan tidak ya. Iya. Harus ada monitoring dari pemerintah juga, serta anak muda yang hebat sekarang. Maksudnya gini, ekspektasi Dik Henry itu tadi sudah berbicara soal ekspektasi yang rendah. Iya. Setelah melihat praktek di sana, apa yang kamu lihat dan kamu rasakan dengan kerendahan ekspektasi kamu itu? Kalau di sana itu waktu awal-awal itu kan saya berekspektasinya mereka tuh bisa bahasa Indonesia Membaur. dengan lancar. Iya dengan lancar, dan aku juga bisa membaur sama masyarakat karena ya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Iya, persatuan, gitu ya. betul. Tapi waktu sampai di sana ternyata mereka mayoritas tuh menggunakan bahasa lokal. Bahasa adat. Iya bahasa adat yang ada di sana. Ya kalau kita kayak bahasa Ngoko gitu ya, ngoko buat Kromo kayak gitu. komunikasi Di sana gitu. juga ada bahasa kayak gitu mas, dan itu agak susah sekali untuk dipahami. Jadi ya memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa berbahasa Menyesuaikan. dengan masyarakat ya. Oke, setelah ekspektasi itu timbul dan Dendri lihat butuh berapa bulan untuk menyesuaikan baik budaya, komunikasi dan sosialnya? Waktu itu kalau di saya sekitar 3 bulanan sih. 3 bulan. Iya 3 bulan. Itu ada mentoringnya apa kamu sendiri menganalisa? Menganalisa sendiri, ya. Jadi waktu itu emang struggle-nya di situ sih mas. Jadi kita tuh satu orang tuh kita daerah kerjanya satu kecamatan. Berapa orang dek? Sorry. Jadi waktu itu satu kabupaten ada 8 orang. Oke. Itu dibagi 8 kecamatan. Jadi satu kecamatan satu orang. Satu orang. Dan itu jaraknya jauh-jauh tuh mas. Resort apa yang didapatkan setelah kamu beberapa bulan di sana? Kalau dari saya itu banyak banget asumsi-asumsi sih mas. Kayak misal anak-anak di sana yang sudah bisa membaca, terus yang sudah bisa berhitung, tapi ternyata setelah divalidasi mereka masih sangat jauh dari kata itu gitu loh. Dan banyak sekali fasilitas yang masih kurang. Terus juga waktu itu ternyata anak-anak tuh masih masih nyebrang sungai gitu. Jadi sekolahnya itu di tempat saya itu ada 2 desa, dan setiap desa itu tuh ada sungai itu loh mas. Kayak penghubung gitu ya, harus lewat situ gitu ya. Iya, nggak ada jembatan mas waktu itu. Cokot ulo ya? Bukan ular sih mas, buaya sih mas. Malah boya. Wah, tugel. Kayak buaya mas di sana tuh banyak. Sering juga banyak kasus juga mas sana, yang sampai dimakan buaya gitu. Jadi anak-anak harus nyebrang itu mas. Terus jalan sekitar 1 jam di bibir pantai. Jadi guru-guru sama anak-anak itu kalau mau ke sekolah dia harus bawa ganti, bawa payung, bawa sendal. Dan itu kadang juga ada yang sampai terbalik koli-kolinya. Astagfirullah. Dan itu jadi anak-anak tuh basah kuyup gitu loh mas, sampai di sekolah tuh. Dan itu ada beneran deh kayak gitu? Ada beneran mas. Jadi ada cerita satu kisah yang itu membuat saya tuh langsung terinspirasi sama anak itu. Jadi waktu itu tuh ada anak yang datang ke sekolah, bajunya basah semua mas. Terus waktu itu saya belum tahu tentang kondisi yang sebenarnya di sana karena baru beberapa bulan di sana kan. Dan saya juga belum berkunjung ke desa sebelah waktu itu. Jadi anak itu basah kuyup, terus saya bilang gini, kenapa kamu basah kuyup gitu. Tapi pakai bahasa Ambon. Kenapa baju kamu basah kuyup? Kenapa kamu tidak pulang aja, ganti baju dulu dan nggak usah berangkat gitu. Betul. Karena kasihan juga kan mas waktu itu. Tapi nadaku udah kayak yang udah mau nahan nangis, gitu kan mas.
Terus si anak tuh bilang gini, Bapak Guru, beta minta maaf. Jadi Bapak Guru saya minta maaf, beta koli-koli tadi terbalik. Jadi koli-kolinya yang di dayung mereka itu tuh kebalik mas. Astaga. Tapi dia tetap berangkat ke sekolah. Terus dia bilang, beta tetap berangkat sekolah karena beta ingin belajar dengan Bapak Guru. Jadi saya tetap berangkat ke sekolah karena saya pengen belajar bertemu sama iya, Pak Guru. Iya. Dan itu langsung membuat saya, wah ternyata orang seperti saya ada yang se-effort itu untuk bertemu dengan saya. Itu sih mas. Hebat kamu. Pelajaran yang luar biasa banget waktu Yang lebih hebat tuh sebenarnya selain De Andri mempunyai jiwa pengabdian terhadap daerah tersebut, dan anak mungkin anak kecil di sana lebih merasa dimanusiakan. Iya. Ternyata ya akademis itu harus bisa masuk ke lini-lini seperti itu, ya kan? Betul mas. Dan emang benar mungkin pemerintah ya mungkin dengan program apapun itu bisa memperbantukan anak muda yang hebat untuk membantu pengertian dan ya pelajaran tentang apa yang dia tahu di kehidupan terpencil kayak gitu tadi. Iya. Benar kan? Kan nggak semua orang loh kayak gitu. Iya. Benar nggak? Benar. Kamu di sana berapa hari deh? Berapa bulan? Berapa hari kok poso? Nggak berapa bulan sih mas. 1 tahun. Kayak 12 bulan berarti? Iya. Benar juga sih. Siap. Selama 1 tahun? Iya selama 1 tahun. Di waktu klimaksnya sebelum pulang, ada rasa kehilangan nggak sih, Dek? Kehilangan. Dalam arti, ya oke lah kita 3 bulan butuh penyesuaian, terus habis itu kamu mengerti cara bersosial dan cara berbicara, terus tiba-tiba kayak membentuk satu circle bahwa iki keluarga aku, bener nggak? Iya bener. Bener kan? Bener. Terus tiba-tiba setahun, terus kamu pulang kerasa kehilangan sosok itu nggak sih? Kerasa banget sih mas. Karena di sana saya ada orang tua piara. Terus anak-anak tuh kalau tiap pagi orang tuanya masak apa tuh selalu datang. Jadi bawain pisang goreng lah, bawain ikan, bawain nasi, bawain sagu. Di sana kan susah banget nasi ya mas. Jadi orang-orang tuh kalau makan nasi, kalau ada orang meninggal itu mereka baru makan nasi karena dapat hajatan. Terus tiap harinya mama apa? Makan sagu sama teh, sagu sama kacang goreng, sagu sama mie. Masih ingat banget mas aku mie soto yang warna hijau itu. Dengan adanya cuma itu mas. Jadi waktu saya balik tuh kayak makan mie itu udah yang. Tapi ususmu normal kali deh. Enggak sih waktu itu mas. Aku kena GERD. Nah, ya lah, mesti kena. Tapi emang ya udah makanan di sana ya. Iya, ya? makanan di sana mas seperti itu. Itu kerasa banget sih mas rasa kehilangannya. Apalagi keluarga di sana tuh kan yang sederhana banget. Dan ketika ada orang baru tuh, kalau orang timur pasti semuanya yang ada di dalam rumah itu dikeluarin semua. Iya. Jadi kayak benar, kalau ada tamu tuh dia punya nggak punya tuh cari. Betul. Pokoknya harus ada gitu. Dan itu yang membuat saya tuh kayak wah di Jawa agak susah sih. Benar, mungkin ya yang dibutuhkan dia adalah yaitu teman hidup tadi. Karena mungkin dia sadar daerah dia jauh dari peradaban dan ada orang effort ke situ ya dia mungkin menyambut dengan maksimal ya kan. Iya, betul. Tapi salut loh warga sana juga bisa punya niat yang besar untuk pendidikannya dia, untuk karir dia, bahwa kalau kita menilai dari sudut pandang kota kan justru orang yang disediakan tuh belum tentu mengiyakan, bener nggak? Iya, bener. Tapi jadi cermin terbesar bahwa daerah 3T yang mungkin di Andri pernah ke sana pun banyak orang yang sangat pengen untuk bisa belajar ya memajukan pikiran untuk berkarya lebih bagus. Pertanyaan saya gini, dikala aktivitas atau fasilitas itu terbatas di suatu daerah, apakah orang itu bisa berkembang? Sebenarnya bisa aja sih mas. Jadi kalau fasilitas kan cuma mendukung kita ya. Kalau perubahan atau bertumbuhnya kita itu kan kemauan dari diri kita sendiri. Kalau jadi kita di sana tuh sebagai pengajar muda kan kita dituntut sebenarnya menggunakan fasilitas yang ada di sana. Jadi SDM yang ada di sana yang mereka benar-benar mau bertumbuh bersama, ya udah kita berarti kembali ke diri sendiri ya dia. Iya benar, dari diri sendiri. Tapi sampai sekarang masih ada momen-momen untuk mengabdi ke sana nggak sih, Dek? Orang-orang generasinya di bawahnya di Andri?
Ada sih mas. Masih ada ya? Ya masih Berarti ada. tetap udah monitoring dan kontinuitas ya? Iya, Nggak terus putus di pas zaman kamu ya? tidak. Jadi kalau program Indonesia Mengajar itu 5 tahun. Jadi setiap tahunnya itu ada pengajar muda yang baru lagi. Oke, yang baru lagi. alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya saya kemarin melihat story dari pengganti saya. Sekarang udah pengganti yang nomor 3. Itu udah ada jembatan mas. Itu Alhamdulillah. langsung rasanya kayak wah alhamdulillah sekali sekarang. Ya, Sudah alhamdulillah. enak guru-guru di sana. Iya kasihan Anak-anak. loh. Kadang-kadang saya tuh makanya tadi sedikit apa kaget tuh. Ya kita tuh kurang bersyukur apa tuh Iya, ya. betul, Dek, ya. Mas. Kalau kadang-kadang ya gitu, kalau nurutin apa yang kita lihat, apa yang kita pijak tuh nggak ada terimanya. Tapi dikala kita mementingkan apa yang kita lihat, berarti kita melupakan diri sendiri. Benar nggak? Iya. Bahwa kita tuh nggak butuh banyak sebenarnya, cuman butuh ayam, ibadah oke, maam miso dolan ya. Karo ngelok ke wong iki kudu penting. Gibah itu bagian 0,01%. Karena kalau terlalu suci kan bukan malaikat. Aduh. Betul lagi. Berarti aktivitas di Andri sekarang apa kesibukannya? Kalau sekarang saya jadi personal assistant mas. Iya. Personal Personal assistant. Oh, asisten pribadi. Asisten pribadi Untuk anak SMA. oh, Iya. berarti emang jiwa kamu tuh anu ya, kebapak-bapaan. Mungkin ya sih kayak Ah, sosial ya, sosial. membantu orang lain gitu lah. Ah, rasa sosial itu timbul dari setelah Andri dari mengabdi di daerah 3T tersebut atau emang dari lama rasa itu ada? Ataukah dengan Andri ke daerah 3T itu sebagai penetrasi bahwa oh sebenarnya hidupku tuh harus kayak gini, pola pikirku gitu. Berarti sebelumnya kan belum termindset seperti itu. Iya, sebelumnya belum termindset sih mas. Jadi benar ada kan? turning point-nya gitu. Jadi sebelum jadi ada kejadian waktu itu tuh karena ayah saya meninggal waktu itu. Iya. Di tahun 2014. Jadi sebelum itu saya mikir kayak kehidupan tuh ya udah gitu-gitu aja gitu loh mas. Oke. Aku mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan, aku mendapatkan banyak keistimewaan dari orang tua saya. Terus ya pokoknya semuanya fasilitas sudah ada lah gitu mas. Tapi setelah itu karena saya anak pertama dan saya masih punya adik, saya masih ada ibu, itu langsung banyak banget mas pikiran-pikiran yang saya harus ngidupin adik saya harus ngidupin orang tua saya juga masih harus kuliah karena waktu itu masih SMA kelas 11 kan. Dan itu yang membuat saya langsung berpikir, wah kok semakin banyak hal yang Runyam gitu ya. Runyam, banyak hal yang banyak pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan itu. Terus berjalan terus-terusan sampai pada akhirnya saya membutuhkan validasi buat diapresiasi seseorang mas. Oke. Hal itu tuh yang membuat saya tuh pikir kalau aku terus-terusan kayak gini aku nggak akan merasakan cukup karena kan pengen banget diapresiasi orang. Jadi aku ikut kompetisi lah, ikut daftar beasiswa dan lain sebagainya biar dapat apresiasi itu. Tapi ternyata nggak dapat. Sampai pada akhirnya saya memutuskan itu untuk ikut volunteer di Indonesia Mengajar itu. Dan akhirnya keterima dan itu langsung wah saya jadi paham betul gimana rasanya menjadi orang yang sederhana, yang apa adanya, yang bersyukur. Sampai pas balik tuh mas, karena kan di sana susah banget makan nasi ya. Sampai pas balik, ibu mau buang nasi pun nggak boleh. Emang, bu jangan dibuang. Berarti ngerti nasi gitu ya, kaget. Iya mas bener. Sampai ya Allah nasi itu sangat berharga banget waktu itu. Iya sih, kalau cerita kayak gitu tuh aku jadi ikut sedih. Tapi ya udah namanya siklus ya dek ya. Iya betul. Butuh berapa tahun kamu untuk memahami bahwa pengakuan yang ada dalam diri kamu terhadap perspektif seseorang itu kurang begitu penting, melainkan lebih ke kesederhanaan yang membangun terhadap orang lain? Itu setelah itu sih mas. Pokoknya setelah Indonesia Mengajar itu, saya langsung berpikir bahwasanya oh ternyata tuh sebagai manusia tuh kita nggak harus membutuhkan validasi orang lain, tidak harus effort untuk mendapatkan sesuatu, tapi cukup dengan apa yang ada. Tapi emang itu tuh agak susah untuk dicapai gitu loh mas, karena kita harus merasakan di titik paling bawah dulu buat kita merasakan itu. Dan itu setiap orang beda-beda dan saya merasakan waktu itu setelah itu sih mas, setelah dari program Indonesia Mengajar itu ya. Setelah 1 tahun itulah. Tapi kok aku salut loh sama kamu di Andri, karena nggak semua anak muda tuh mengakui dengan dua sudut pandang itu kan. Rata-rata dia kan ya siapa sih yang nggak mau enak, bener nggak? Bener. Nggak ada orang hidup yang nggak mau enak. Cuman kan kembali lagi ke effort kita untuk memperjuangkan itu. Betul. Tapi kadang-kadang aku bingung dengan
dengan apa ya, sudut pandang orang Indonesia tuh gini. Banyak teman-teman saya yang bilang, Mas, aku pengen kiat suksesmu ki apa? Itu seperti apa yang kita bicarakan tadi sebelum take. Tapi dia tidak pernah membahas, Mas, cara berbahagia seseorang tuh gimana? Benar nggak? Bener, bener, Mas. Kenapa orang kita mencari suksesnya bukan cara membahagiakan? Karena menurut saya, kalau kita sudah berbahagia di satu momen apapun, otomatis kita sukses. Karena sukses itu bukan terimpact ke orang lain, tuh. Sukses membawa diri, ada buat orang lain itu termasuk sukses. Tapi kalau kita bahagia, itu mau dimanapun tetap enak. Bener, Mas. Bener nggak? Dan legowo yang Wong Legowo, Jawa iya, bilang, bener nggak? Iya. Ya ibarat kata tuh ya inilah bagian kerja manusia, bener kan? Untuk membahagiakan, didoakan kayak gitu. Tapi ya nggak semua bisa berpikir seperti itu ya, Dik, ya. Perlu waktu, perlu proses, perlu momen Proses, juga. betul. Perlu momen. Ini seperti Henry tadi bilang ya, sempurna butuh validasi bahwa aku iso, aku pinter dan lain-lain sampai akhirnya kun fayakun Henry, ya kan? Kue tak lebok ke ning daerah yang cedak kali saiki, ya. Tapi hebat. Berarti di Jogja personal asisten itu sama apa, Dek? Sekarang kegiatannya? Sekarang itu sih, Mas. Itu aja ya? Sama ikut komunitas Komunitas lari. apa itu? Komunitas lari. Lari, bukan lari dari kehidupan kan? Oke. Udah capek Mas kalau itu. Oh, capek. Odo-odo, we capek, gue kalau kembali lagi tentang Indonesia apa tadi, Dek? Indonesia mengajar. Indonesia mengajar. Dari sektor keluarga, mendukung nggak? Oh, waktu itu